Di masa pandemi, tentu ada perubahan sistem pembelajaran yang harus disesuaikan dengan situasi saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun akhirnya menginformasikan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19. Menteri Nadiem mengatakan, kebijakan pendidikan di masa pandemi ini dikeluarkan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Apa saja ya poin penting dari panduan ini? Yuk, kita simak. Pertama, 94% sekolah di Indonesia tetap belajar di rumah. Kenapa ya? Karena tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun, Menteri Nadiem menegaskan bahwa 94% sekolah di seluruh Indonesia yang masih berada di zona merah, oranye, dan kuning dilarang melakukan pembelajaran tatap muka atau akan tetap melaksanakan pembelajaran secara online. Hanya 6% sekolah di Indonesia yang berada di zona hijau dan boleh melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 2. Proses pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka. Bagi sekolah yang berada di zona hijau, pembelajaran tatap muka di sekolah dapat dilaksanakan jika telah melewati beberapa persyaratan, yaitu sekolah berada di zona hijau, Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak memberikan izin. Satuan pendidikan memenuhi semua daftar periksa dan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Orang tua siswa setuju untuk pembelajaran tatap muka. Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan dan siswa kembali belajar di rumah. Tahapan pembelajaran tatap muka. Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan siswa dalam menerapkan protokol kesehatan atau social distancing. Tahap 1. SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, paket C, SMP, MTS, paket B, paling cepat Juli 2020. Tahap 2 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap pertama, yaitu SD, MI, paket A, dan SLB, paling cepat September 2020. Tahap 3 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2, yaitu PAUD, formal, TK, RA, TKLB, dan non-formal paling cepat November 2020. Perlu diperhatikan, tahap pembelajaran tatap muka ini hanya bisa dilakukan jika sekolah berada di zona hijau. Namun begitu, ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik, sekolah wajib ditutup kembali. 4. Kondisi kelas dan jadwal pembelajaran bagi sekolah di zona hijau. Jadwal pembelajaran pada sekolah di zona hijau harus dilakukan dengan sistem penggiliran rombongan belajar atau shifting. Sistem shifting ditentukan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Selain itu, kondisi kelas atau jumlah siswa yang boleh mengisi satu ruang kelas pun dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut. Pendidikan dasar dan menengah jaga jarak 1,5 meter dan maksimal 18 siswa per kelas. SLB jaga jarak 1,5 meter dan maksimal 5 siswa per kelas. PAUD jaga jarak 1,5 meter dan maksimal 5 siswa per kelas. 5. Sistem pembelajaran untuk perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi, tahun akademik 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Agustus 2020. Sedangkan untuk pendidikan tinggi keagamaan pada bulan September 2020. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk mata kuliah praktik sebisa mungkin tetap dilakukan dengan daring
Apabila mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah bisa diletakkan di akhir semester. Pemimpin perguruan tinggi di semua zona hanya bisa mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti pembelajaran di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademi atau vokasi serupa. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di setiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melakukan perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, atau media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Semua sektor merasakan dampak corona, dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua, siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama, mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambahkan anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah bawah atau kurang mampu, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler.
Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Seperti misalnya, ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar sehingga dengan kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar. Setelah mendapatkan pengalaman ini, diharapkan para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak. Tanpa persiapan yang matang, tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring online perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama, dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial serta tata cara pelaksanaan pembelajaran daring kaitannya dengan peran dan tugasnya. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran dan capaian pembelajaran tercapai. Ada beberapa pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yaitu kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan Universitas Brawijaya Aulia Lukman Aziz bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2020. Selamanya, profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Papar Lukman dalam keterangannya di laman resmi UB Sabtu tanggal 25 bulan 5 tahun 2020. Menurutnya pembelajaran penuh secara daring akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Beberapa guru di sekolah dasar mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajarkan dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif. Dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan, walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dan mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru harus mampu memilih dan membatasi
sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru bisa dengan memanfaatkan WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi pelajar daring pemula karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses siswa. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang lebih, bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Namun, sekali lagi, pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa itu sendiri. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa dipakai begitu saja, namun harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa. Kesesuaian terhadap materi, keterbatasan infrastruktur perangkat seperti jaringan, sangat tidak efektif jika guru mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, namun jaringan atau sinyal di wilayah siswa tersebut tidaklah bagus. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode ini. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban fisikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan siswa agar putra-putri yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, physical distancing menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksanakan seperti semula dengan kehadiran guru dan siswa yang saling berinteraksi langsung. Terima kasih.